Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat-sobat LA yang saya hormati, kita dapat bertemu kembali dalam YouTube kita, yaitu sesi How to Convince Your Customer. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai cara membangun branding itu seperti apa sih, terus yang kedua kita sempat juga membahas mengenai cara menyampaikan value tertinggi. Kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai satu unsur yang sangat penting dalam perjuangan kita, yaitu adalah doa. Doa ini juga bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan kita dalam bisnis, bukan begitu Abah? Ya, betul. Begitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Alwi dan bersama saya ada branch manager daripada Algold Depok, yaitu Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Abah? Alhamdulillah, Alwi. Sehat. Teman-teman juga sehat ya. Semoga kita semua sehat selalu ya, insya Allah. Amin. Kembali pada topik, tadi kita akan membahas mengenai doa. Doa ini akan dibahas mengenai langkah-langkah kesuksesan dalam bisnis. Jadi nanti akan dibahas gimana sih caranya agent-agent atau member-member di Algold itu lebih daripada meyakinkan konsumen, tapi juga bisa sukses dalam perkara bisnisnya, dalam perkara ibadahnya, dan lain sebagainya. Seperti contohnya seperti branch di Algold Depok ini, gitu ya Bang ya. Secara statistik, alhamdulillah di tahun 2020 kita selalu yang terbaik ya apa secara nasional. Alhamdulillah, kecuali mungkin di bulan Januari dan bulan Desember, tapi overall secara semuanya 2020 alhamdulillah Algold cabang Depok menjadi yang terbaik. Di tahun 2021 juga insya Allah alhamdulillah kita selalu menjadi yang terbaik ya Abah ya, untuk kecuali di bulan Mei. Jadi insya Allah untuk di semester pertama kita dinobatkan menjadi yang terbaik senasional insya Allah ya Abah ya. Insya Allah. Secara statistiknya begitu. Nah, di balik itu semua, apa sih kesuksesannya dan apa yang bisa kita pelajari sehingga bisa diterapkan kepada agent-agent, member-member atau siapapun yang menonton video ini ya Abah ya. Nah, tanpa berpanjang kata lagi, tema mengenai doa kali ini akan dibahas oleh Abah Wildan. Pada Abah Wildan, waktu dan tempat dipersilakan. Makasih Alwi. Teman-teman, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang teramat besar dan banyak sekali kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Teman-teman, how to convince your customer atau juga bagaimana meraih sukses gitu ya. Kita udah bahas tuh kemarin ya tentang bagaimana membangun branding, lalu kemudian juga bagaimana menyampaikan value tertinggi di dalam bisnis ini gitu ya. Nah, lihat lagi aja lah YouTube-nya gitu kan. Nah, kalau yang sekarang fokus bagaimana caranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan langsung gitu kan. Nah, jadi kita ini sebagai manusia yang lemah manusia itu tidak sempurna ya. Kesempurnaan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang sempurna. Karena Allah bukan makhluk, kita ciptanya Allah. Nah, kewajiban kita adalah berusaha dan berdoa. Usahanya tadi sudah, sekarang berdoanya. Bagaimana caranya berdoa gitu kan? Agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah tahu, Abi juga sering berdoa. Abah juga tahu, teman-teman juga sering berdoa gitu. Bahkan yakin teman-teman tuh tahu cara berdoa dan waktu berdoa di dalam situasi apa berdoa agar dikabulkan oleh Allah ya. Misalnya saja di antara waktu yang tepat untuk berdoa adalah usai sholat wajib, berdoa pada di sujud bacaan terakhirnya ya. Berdoa apapun juga insya Allah itu akan dikabulkan. Lalu kemudian di waktu antara adzan dengan qomat berdoa itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan besar turun gitu ya, itu pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa yang paling dikabulkan adalah ketika kita sedang dizalimi gitu ya. Itulah diantara kondisi dan waktu
doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dengan adab gitu ya, berdoa itu bersyukur dulu kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW. Abah yakin teman-teman sudah melakukan itu ya. Dan apakah itu akan dijawab oleh Allah? Pasti. Ud'uni astajib lakum, Allah Subhanahu wa taala. Pastilah, berdoa kepadaku pasti aku ijabah, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuma diijabahnya ada 2 poin. 1, langsung diijabah, 2, ditunda. Abi sekarang punya sepeda motor. Barangkali Abi berdoanya udah 10 tahun yang lalu, ya Allah berikan saya sepeda motor. Ternyata baru tahun kemarin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diijabah oleh Allah, tetapi waktunya tertunda. Ya. Abi ingin segera punya jodoh sekarang, besok oleh Allah diberikan, ya Allah alam ya. Tapi mungkin suatu saat. Padahal itu adalah doa hari ini gitu kan. Nah, jadi ada 2 pasti dijawab, jangan ragu dulu teman-teman. Tetapi ada 1 tips ini, bagaimana cara berdoa agar Allah Subhanahu wa taala segera mengijabahnya. Segera ya. Nah, Abang mau nanya dulu nih ke Alwi. Gimana? Kira-kira kalau Abah berdoa, Ya. doa yang sama ya, misalnya begini, Abah ingin selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Lalu kemudian para malaikat pun berdoa yang sama dengan Abah. Ingin selamat di dunia dan akhirat. Kira-kira yang pasti langsung diijabah oleh Allah siapa? Kayaknya yang malaikat ya. Malaikat. Wah, enggak ya. Berarti malaikat ya. Malaikat pasti diijabah. Soalnya nggak punya dosa gitu. Oke, setuju saya. Setuju ya teman-teman ya. Malaikat lebih berpotensi diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi udah disebutkan, tidak pernah berdosa. Sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya sampai hari kiamat, malaikat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat, doa malaikat pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kuncinya nih. Kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah malaikat agar mendoakan kita. Agar mendoakan kita gitu ya. Apa yang kita minta, tetapi syaratnya 2. 1, jangan keliru ya. Jangan sampai begini loh. Wahai para malaikat, doakanlah saya agar segera punya rumah yang bagus. Itu doa salah. Keliru banget doa seperti begitu. Kita bukan meminta tolong kepada malaikat untuk berdoa, mendoakan kita kepada Allah. Langsung aja berdoa kepada Allah. Tetapi bagaimana cara memanfaatkan malaikat agar mendoakan kita? Ya. Perhatikan baik-baik sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya nomor 404 ya. Bunyinya seperti ini nih. Ma min abdi muslim, tidaklah seorang hamba muslim yad'u la akhi, dia berdoa kepada saudaranya bidokhril ghaib, dengan cara sembunyi ya, illa kecuali qolal malaikat pun berdoa walaka bimisli, dengan doa yang sama agar doa itu diberikan ke kita. Kalau begini Bi ya, misalnya secara sembunyi-sembunyi, ya Allah berikanlah Alwi segera rumah yang bagus. Amin. Berdoanya setelah sholat subuh, berdoanya antara asar dan maghrib, berdoanya ketika hujan besar, berdoanya ketika kita sedang didolimi ya. Itu pasti diijabah ya. Pasti diijabah oleh Allah dan pasti lebih cepat. Kenapa? Karena Abah berdoa saat itu tanpa sepengetahuan Allah. Itu hadisnya seperti itu. Doakanlah saudara kita tanpa sepengetahuan dia, dan syaratnya ikhlas. Ikhlas ya, jangan main-main berdoanya. Jangan seperti tadi, mau memanfaatkan malaikat gitu. Enggak begitu, ikhlas. Ya Allah, segera Allah berikan rumah. Maka Alwinya dikasih rumahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah juga dikasih rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara berdoa. Jadi ikhlas, dan orang yang bersangkutan tidak tahu kita doakan.
Maka pada saat itu para malaikat berdoa, ya Allah berikanlah rumah bagi si Abah. Insya Allah para malaikat akan mengijabah. Para malaikat akan mendoakan itu dan Allah akan memberikannya. Itu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Cara berdoa yang efektif, cara berdoa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat gitu ya. Karena hadisnya jelas. Hadis riwayat Muslim nomor 404. Ya. Gitu Wi. Alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah sangat-sangat bermanfaat ya apa yang dibawakan oleh Abah. Semoga bisa diamalkan oleh kita semua dari hadis riwayat Muslim 404 ini, dan semoga kita bisa tahu tambah variasi cara berdoa lah ya Pak ya, insya Allah, dan bisa diterapkan pada kehidupan masing-masing. Untuk materi kali ini insya Allah cukup ya Pak ya. Cukup. Jangan lupa apabila sahabat LA ingin melihat YouTube yang sebelumnya, yaitu mengenai how to convince your customer dengan membangun branding dan juga tentang menyampaikan value, bisa dilihat di YouTube-nya LA Gold Cabang Depok, yaitu Berkah Emas Mulia. Silakan dilihat dan juga jangan lupa di subscribe. Kalau misalnya video ini bermanfaat, silakan di like. Untuk menutup sesi kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan juga doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Alwi dan juga dengan izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.